Baik, selamat datang di tutorial saya selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit program yang saya buat khusus untuk menghitung keuangan sehari-hari. Baik, program ini adalah program yang dibuat menggunakan Excel dengan rumus yang sangat simple, yaitu dengan menggunakan rumus sum saja, ditambah dengan plus dan minus. Baik, apa fungsinya program ini? Jadi seperti contoh, ini adalah salah satu hasil keuangan saya selama 1 tahun. Nah, ini adalah semua keuangan dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Nah, jadi kita ketika memasukkan atau mengentry data, baik itu masuk atau keluar, kita akan mengetahui berapa total pengeluaran kita dalam kesehariannya. Nah, di kotak yang hijau ini adalah salah satu pengeluaran saya itu sebanyak Rp22.632.250. Nah, ini adalah data yang 2015. 2014-nya juga sudah ada, sudah siap. Jika di data 2014, total pengeluaran saya ada Rp19.117.100. Nah, ini adalah program yang sangat mudah ketika kita ingin mengetahui berapa total pengeluaran kita dalam setiap tahunnya. Terus bagian bawah di sini ada namanya kekayaan. Mungkin namanya nanti bisa diganti. Di sini ada total uang Rp1.242.50. Ini adalah penggabungan dari saldo yang ada di tangan kita dengan piutang yang masih ada di tangan orang. Bagaimana contoh penghitungan atau pencatatan piutang kawan-kawan kita contohnya? Jadi kita lihat bersama. Nah, di sini. Jadi secara otomatis akan bertambah dan akan juga berkurang itu sesuai dengan pencatatannya. Contoh di sini piutang cangkir ya, 15.000 untuk bayar sampah. Nah, jadi ketika kita pihak cangkirnya itu belum bayar, jadi dikosongkan. Tetapi kalau kita sudah bayar, jadi totalnya di sini ada 15.000. Kita tulis saja 15.000. Ini berarti sudah bayar 15.000. Nah, di sini secara otomatis akan berkurang seperti itu. Nah, di sini biasanya kita taruh tanggal. Contohnya tanggal berapa? Contohnya tanggal 2, ya sudah tanggal 2 begitu. Baik, mungkin itu adalah contoh dan ini kita langsung aplikasikan pada program yang sudah saya siapkan, program baru. Nah, ini contohnya saja, ini karena masih tahun baru, jadi kawan-kawan bisa mulai mengejar ketertinggalan kemarin ya. Contohnya tanggal di sini, apa yang perlu kita isikan yaitu bulan terlebih dahulu. Contohnya ini adalah bulan Januari. Ya. Di bawahnya sini adalah tahun. Contohnya 2016. Nah, di sini adalah tanggal yang pertama. Dan hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisi saldo. Maka di sini keterangannya adalah saldo awal. Ya, contohnya ketika kawan-kawan masih punya sisa dari tahun 2015 sebanyak 1 juta, kita tulis 1 juta. Ketika masih punya 500.000, ditulis 500.000. Dan kawan-kawan jangan sampai menuliskan uang masuk itu salah di kredit, karena program ini tidak dapat membaca. Tetapi kawan-kawan ketika masih punya sisaan atau uang masuk itu semuanya ditulis di debit. Contohnya di sini kawan-kawan masih punya sisa uang 500.000. Kita tulis dan kita enter. Nah, di situ sudah secara otomatis. Dan terus ketika kita pergi dengan kawan kita untuk pergi ke pantai, contohnya apa yang kawan-kawan sudah keluarkan, dengan otomatis kawan-kawan ketika bawa motor yaitu beli bensin. Ini contoh pengeluaran saja. Nah, beli bensin jangan kita taruh di debit tapi kita taruh di kredit sebanyak contoh 20.000. Ketika kita enter dengan mudahnya akan sudah berganti atau menghitung dengan sendirinya. Terus yang selanjutnya, contoh lagi, kita mampir ke warung, kita beli makan. Makannya pecel gitu ya. Khusus 2 orang kita habis 20.000. Sudah, ketika kita sudah selesai, nah itu dengan otomatis lagi akan mengurangkan dari tadinya 480 dikurang 20.000 tinggal 460. Iya. Ternyata di tanggal 2 ya,
ada saudara kita datang ke rumah, kita diberi ya amplop lah, sangu lah tahun baru. Nah, kita dapat dari sana 300.000. Jadi yang kita tulis terserah kawan-kawan seenaknya mau nulis apa. Tapi contoh di sini adalah pendapatan ya. Ini bukan pendapatan tapi hasil juga boleh. Pendapatan dari saudara. Nah, di sini kawan-kawan harus mengisikan bukan di kredit tapi di debit. Contohnya 300.000. Iya. Ini adalah otomatis, program yang otomatis seperti ini. Nah, ini kita lihat sekarang. Kita lihat paling terakhir. Ya. Baik. Di sini adalah total uang kawan-kawan yang sudah dikeluarkan ada 40.000 dari tanggal 1 sama tanggal 2 tadi, dan uangnya ada di tangan kawan-kawan adalah 760.000. Tidak tahunya kawan-kawan. Di sini kawan kita ada yang minjem duit kita 100.000 karena kepepet. Nah, contohnya saja bagaimana kita agar mengingatnya. Jadi kita juga harus menulis bulan terlebih dahulu. Contoh Januari, tanggalnya 2, karena keperluan kawan kita itu berada pada tanggal 2. Di sini adalah piutang yang harus kita tuliskan. Contohnya meminjam adalah Andi, berarti kita tulis saja piutang Andi. Ya, kita harus bisa walaupun di sini hutang, tapi ini program yang sudah kita baca, biar secara otomatis akan membaca, kita taruh tetap di debit ya. Padahal ketika kita di kantor, setiap piutang itu bisa masuk kredit. Ya, seperti itu. Baik, mungkin piutang yang di sini kita contohnya tadi adalah 100.000. Kita tulis saja dan kita enter. Di sini dengan secara otomatis 100.000 ya. Baik. Dan kita lihat sekarang hasil dari kekayaan yang kita miliki. Ya. Di sini adalah uang yang di tangan kita 760.000, sedangkan uang yang dipinjam kawan kita adalah 100.000. Nah, di sini 860 karena yang tadi belum dikurang seperti itu. Nah, ketika kawan kita sudah bayar, ya. Ini kawan kita sudah bayar. Contoh, ini pada pada bulan Januari. Tanggalnya tanggal 5. Beliau sudah bayar sebanyak 100.000. Iya. 100.000. Ya, ternyata 0. Terus bagaimana dengan kekayaan kita? Kekayaan kita tetap sama seperti uang yang di tangan tadi, 760.000. Baik, mungkin itu saja. Jadi ketika kawan-kawan juga ingin memiliki program ini, silakan kawan-kawan invite timnya juga bisa ini, silakan. Ini adalah ID card saya. Jadi kawan-kawan bisa melalui Twitter, Instagram untuk mengenal lebih jauh, email, bisa juga nomor HP, PIN, Facebook, dan WA. Baik, terima kasih. Dan ketika kawan-kawan berminat, silakan kawan-kawan bisa menghubungi saya. Saya cuma nanti minta email, sehingga nanti bisa program ini saya kirim lewat email. Baik, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda, dan begitu juga dengan saya, sehingga kita tahu bahwa pengeluaran kita selama 1 tahun itu berapa. Itulah yang terpenting. Bukan berarti kita untuk memperhitungkan sedetail itu, tetapi untuk mengukur seberapa mahalnya pengeluaran kita, sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi karena termotivasi dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Baik, terima kasih dari saya. Sampai berjumpa lagi.